Beliau adalah ulama yang berpaling dari dunia. Sepanjang hidup, tidak pernah beliau mengenakan baju seharga lebih dari 5 dirham. Harga yang sangat murah untuk ukuran baju di kala itu. Keberaniannya juga tidak diragukan. Beliau berkata jujur, benar, dan tegas ketika menghadap Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan inilah sepenggal kisahnya. Cerita ini dituturkan oleh Utsman Al-Khurasani yang melakukan perjalanan bersama ayahnya untuk mengunjungi Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya, biarlah Utsman Al-Khurasani yang menyampaikan kisahnya. Ketika kami berjalan mendekati Damaskus, kami berpapasan dengan seorang tua berpeci yang mengendarai keledai hitam. Bajunya jelek dan kasar jahitannya. Jubahnya lusuh, tempat alas duduknya terbuat dari kayu, dan aku menertawakannya. Aku berkata kepada ayahku, "Siapa dia?" Ayah menjawab dengan tegas, "Diam, dia adalah penghulu ahli fikih, penduduk Hijaz, Atta bin Abi Rabbah." Setelah orang itu dekat jaraknya dengan kami, ayah turun dari bagalnya, dan orang itu juga demikian. Keduanya pun berpelukan dan saling sapa. Setelahnya mereka kembali ke tunggangannya masing-masing. Kami melanjutkan perjalanan bersama karena satu tujuan, ingin menghadap khalifah. Sesampainya di depan pintu istana, keduanya duduk dengan tenang sampai dipersilakan untuk masuk. Sekian lama di dalam, akhirnya mereka berdua keluar juga, dan aku menagih cerita kepada ayahku. "Ceritakanlah kepadaku apa yang kalian berdua lakukan di dalam tadi." Ayahku pun bercerita. Ketika khalifah mengetahui Atta bin Abi Rabbah di depan pintu, beliau segera mempersilakannya masuk. "Demi Allah, seandainya bukan karena bersama Atta, aku tidak akan bisa masuk." Khalifah berulang kali mengucapkan selamat datang, selamat datang. Begitu ia melihat Atta, berulang kali pula mengucapkan kemari, kemari, sampai ia mempersilakannya duduk bersama, berdekatan di atas permadani. Saking dekatnya, sampai-sampai lutut khalifah bersentuhan dengan lutut Atta. Di antara mereka ada pula pembesar-pembesar yang sebelumnya tengah berbincang. Tapi seiring dengan masuknya Atta, mereka semua terdiam segan. Khalifah bertanya kepadanya, "Apa keperluanmu, wahai Abu Muhammad?" Atta menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, penduduk Mekah dan Madinah adalah penduduk negeri Allah dan tetangga Rasulnya. Berikanlah kepada mereka rizki-rizki dan pemberian-pemberian." Maka Khalifah menjawab, "Baik, wahai ajudan, tulislah untuk penduduk Mekah dan Madinah pemberian-pemberian dan rizki-rizki mereka untuk waktu 1 tahun. Lebih lanjut, Khalifah bertanya, "Adakah keperluan lain, wahai Abu Muhammad?" Atta menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin, penduduk Najd dan Hijaz adalah inti orang-orang Arab dan pemuka Islam. Berikanlah kepada mereka kelebihan zakat mereka." Khalifah berkata, "Baik, wahai ajudan, tulislah bahwa kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada mereka." "Adakah keperluan lain lagi, wahai Abu Muhammad?" tanya Khalifah lagi. Atta kembali menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin, kaum muslimin yang menjaga di perbatasan, mereka berdiri di depan musuh-musuh Anda, dan mereka akan memerangi setiap orang yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Berikanlah kepada mereka sebagian rizki, karena kalau mereka mati, maka perbatasan akan hilang." Khalifah berkata, "Baik, wahai ajudan, tulislah supaya dikirim rezeki kepada mereka." Khalifah kembali bertanya, "Adakah keperluan lain, wahai Abu Muhammad?" Atta menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin, orang-orang ahli zimmah atau orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang seperti mereka yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin sehingga mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, hendaknya tidak dibebani dengan apa yang mereka tidak mampu, karena apa yang Anda tarik dari mereka merupakan bantuan untuk Anda atas musuh Anda." Maka Khalifah berkata, "Wahai ajudan, tulislah untuk orang-orang ahli zimmah supaya mereka tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu." Khalifah pun untuk kesekian kalinya bertanya, "Adakah keperluan lain, wahai Abu Muhammad?" Atta menjawab, "Ya, bertakwalah kepada Allah atas diri Anda, wahai Amirul Mukminin. Ketahuilah bahwa Anda diciptakan sendiri. Anda akan mati dalam keadaan sendiri, dibangkitkan sendiri, dan dihisap pun sendiri. Demi Allah, tidak seorang pun dari orang-orang yang Anda lihat akan menyertai Anda."
Khalifah pun menangis, tersungkur wajahnya ke tanah. Betapa nasihat Atta begitu dalam menghujam. Atta dan aku pergi berjalan meninggalkan ruangan. Ketika kami sampai di akhir pintu istana, ada seseorang mengikuti Atta dengan membawa kantong yang aku tidak tahu apa isinya. Orang itu berkata kepada Atta, "Sesungguhnya Amirul Mukminin mengirim ini kepada Anda." Atta berkata, "Maaf, aku tidak akan menerima ini. Dan aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas seruanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 109. Demi Allah, sesungguhnya Atta masuk ke dalam istana, bertemu dengan penguasa, menasihatinya agar berbuat keadilan dan bertakwa kepada Allah. Lalu keluar dari sana tanpa membawa apapun, bahkan tidak setetes air minum pun ia teguk. Apakah ada ulama seperti Atta di negeri kita saat ini?